Halo sahabatku semua, kali ini kita akan melihat keberhasilan China mengembangkan transportasi canggihnya, mulai dari mobil yang mengapung di air, sampai mobil terbangnya. Tidak sampai di situ, kita juga akan melihat bagaimana miliaran ikan terbang ditangkap, hingga menjadi ikan kaleng yang sering kita konsumsi, dan saya juga akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China beternak jutaan kelabang, dan menjadikannya minuman dan obat-obatan. Jika penasaran, mari tonton videonya. Inovasi mesin Cina, yang kemajuannya mendorong batas-batas dari apa yang tidak mungkin, menjadi mungkin. Teknologi negara tersebut menunjukkan laju yang cepat, sehingga menantang Amerika Serikat untuk mengimbangi revolusi cepat China. Video kali ini, kita akan melihat mesin generasi baru yang dikembangkan Cina, dengan model yang cantik dan berkualitas ini. Jika penasaran, mari kita tonton videonya bersama. EHang 216S adalah taksi terbang otonom AAV, adalah terobosan signifikan dalam bidang kendaraan udara tak berawak untuk transportasi penumpang. EHang 216S yang diciptakan oleh perusahaan China, taksi drone inovatif ini menawarkan solusi baru untuk tantangan mobilitas perkotaan, dirancang untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. EHang 216S dilengkapi 8 pasang rotor listrik, dan dapat membawa 2 penumpang. Pengoperasiannya yang ramah lingkungan, dan tenang, membuatnya sangat cocok untuk lingkungan perkotaan. Yang membedakan taksi udara ini adalah otonomi penuhnya. Sistem kontrol penerbangan menangani lepas landas, navigasi, dan pendaratan tanpa campur tangan manusia. Selain itu, EHang 216 dilengkapi dengan fitur keselamatan terbaik, memastikan bahwa ia dapat menyelesaikan perjalanannya dengan aman, dan melakukan pendaratan darurat, bahkan jika satu rotor rusak, dengan kecepatan maksimum 130 km per jam, dan ketinggian operasional 3000 meter, ia dirancang untuk perjalanan cepat dan efisien, di dalam wilayah perkotaan dan pinggirannya. EHang 216S merupakan lompatan ke masa depan, transportasi perkotaan yang menggabungkan teknologi canggih dengan keunggulan keselamatan, dan lingkungan, serta menawarkan pratinjau menarik, tentang apa yang mungkin terjadi dalam perjalanan udara. Kemudian kendaraan yang benar-benar membuat industri otomotif Amerika ketinggalan, adalah BYD yang Wangwu 8 asal China. Sebagai SUV mengambang pertama di dunia, kendaraan inovatif ini dilengkapi dengan sistem hidrolik, yang memungkinkannya naik atau turun hingga 150 mm, menjadikannya kendaraan yang tangguh di berbagai model jalan. Kendaraan ini dibanderol dengan harga $50.000 per unit. Salah satu fitur menonjolnya adalah kemampuannya untuk melakukan putaran penuh 360 derajat, sambil tetap diam sempurna saat diparkir. Jika berbicara tentang petualangan akuatik, model dasar dapat mengapung di air hingga kedalaman 1 meter, sedangkan varian off-road dapat bertahan di kedalaman 1,5 meter. Jika terjadi keadaan darurat, seperti terjebak di jalan yang banjir, U8 secara otomatis mengaktifkan mode mengambang darurat. Mode ini memastikan kenyamanan dengan mematikan mesin, menutup jendela, menyalakan AC, dan membuka sunroof. Ia dapat mengapung hingga 30 menit, dan bergerak dengan kecepatan 3 km per jam, menjadikannya pilihan praktis untuk melarikan diri dari situasi sulit. Meskipun ia tidak dirancang untuk tamasya santai di danau, penting untuk dicatat bahwa kemampuan mengambang ini hanya untuk keadaan darurat, dan menggunakannya untuk bersenang-senang tidak dianjurkan. Di acara Tech Day terbaru, perusahaan otomotif asal Cina memperkenalkan inovasi yang mencengangkan, mobil terbang GAC Golf. Kendaraan revolusioner ini dirancang untuk beroperasi baik di darat, maupun di udara, menggabungkan kepraktisan berkendara dengan kegembiraan terbang. Golf memiliki desain khas, terdiri dari kapsul penumpang tunggal, yang dipasang pada sasis beroda 4, di mana bagian bawah berfungsi sebagai platform beroda, dan bagian atas adalah drone yang dapat dilepas, yang dilengkapi dengan 6 bilah lipat. Yang benar-benar membedakan kendaraan ini adalah kemampuannya untuk beralih dengan mudah antara mode mengemudi dan terbang beroperasi secara otonom, sehingga menghilangkan kebutuhan akan kontrol manual. Di dalam kabin, pengguna dapat dengan mudah memasukkan tujuan mereka, dan menggunakan antarmuka tablet,
Aspek lain yang mengesankan adalah kemampuan GoV untuk secara otomatis menavigasi ke stasiun pengisian ulang di tengah penerbangan, yang memungkinkan pemilik menghindari waktu henti saat mengisi daya. Saat di jalan, sasis berfungsi seperti kendaraan listrik, memastikan navigasi lancar melalui lingkungan perkotaan. GoV menandakan kemajuan luar biasa dalam transportasi pribadi, memadukan teknologi canggih dengan penggunaan praktis, dan memberikan gambaran sekilas tentang masa depan mobilitas. Kendaraan yang buat dunia terkejut berikutnya adalah mobil listrik Sane, kendaraan konsep listrik inovatif yang dikembangkan oleh Sane Chen, pencipta hoverboard asli. Mobil listrik roda 2 yang canggih ini mungkin tampak seperti mainan pada pandangan pertama, tetapi mobil ini dirancang untuk menampung 5 orang dewasa dengan nyaman. Interiornya membangkitkan sensasi bersiap untuk wahana roller coaster, futuristik menampilkan desain yang mewujudkan estetika mutakhir. Roda Sane dirancang agar dapat menyesuaikan secara otomatis, memastikan kendaraan tetap seimbang sempurna saat berakselerasi. Desain cerdas ini memungkinkan perjalanan yang aman pada kecepatan tinggi. Stabilitas kendaraan dicapai melalui pergeseran pusat gravitasi, yang menangkal gaya yang dihasilkan selama akselerasi dan pengereman. Oleh karena itu, Sane memberikan tingkat stabilitas dan keamanan yang sama seperti mobil roda 4. Visi pengembangnya menggabungkan kegembiraan dan pengalaman futuristik berkecepatan tinggi, dengan fitur keselamatan dan stabilitas, menawarkan perjalanan kendaraan listrik yang luar biasa. Sane melampaui definisi mobil, ini mewakili visi masa depan transportasi, mengubah konsep kendaraan roda 2 modern berkecepatan tinggi. Yang tidak kalah menarik, yaitu kereta langit. Di China telah meluncurkan inovasi yang menarik, kereta udara tak berawak pertama. Meskipun tidak terbang di angkasa seperti pesawat terbang, kereta langit ini beroperasi pada monorail yang membentang sejauh 10,5 km. Melaju dengan kecepatan 60 km per jam, kereta ini dapat menampung hingga 200 penumpang pada satu waktu, dan pada dasarnya menjalankan fungsi yang sama seperti kereta konvensional, hanya saja lebih tinggi dari tanah. Hebatnya, pembangunan monorail ini hanya memakan waktu 7 bulan. Itu adalah jangka waktu yang sama, yang biasanya dibutuhkan untuk membangun rel kereta api standar, tetapi opsi ini menawarkan peningkatan kapasitas, lebih sedikit kecelakaan, dan biaya yang sebanding. Ini jelas merupakan situasi yang saling menguntungkan. Yang membuat hal ini lebih menarik adalah bahwa Skytrain bukan hanya sekedar transportasi baru yang mencolok, ini memiliki potensi untuk merevolusi transportasi perkotaan. Strukturnya yang tinggi, menghindari kekacauan lalu lintas di permukaan tanah, menyediakan perjalanan yang lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, ukurannya yang lebih kecil, memungkinkan lebih banyak ruang untuk mengembangkan fasilitas perkotaan lainnya, seperti taman dan jalan raya. Hal ini merupakan lompatan maju dalam angkutan umum, menggabungkan teknologi mutakhir dengan manfaat praktis, peningkatan efisiensi, peningkatan keselamatan, dan ruang yang jauh lebih luas. Kereta udara ini dapat mengubah masa depan perjalanan kota. Lautan luas, gerombolan ikan terbang meluncur di atas air, sirip mereka yang panjang, terbentang lebar seperti sayap burung. Spesies ini tidak hanya simbol ketahanan, tetapi juga sumber makanan penting di seluruh dunia. Setiap tahun industri perikanan memanen ratusan ribu ton ikan terbang, untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang besar. Mari kita ikuti nelayan yang menangkap ikan terbang, dari laut hingga mereka menjadikan ikan terbang, sebagai hidangan lezat di atas meja. Daerah penangkapan ikan terbang utama biasanya terkonsentrasi di Kyushu, Okinawa, dan Kepulauan Izu, di mana lingkungan laut ideal untuk pertumbuhan spesies ini. Ikan terbang biasanya muncul dalam jumlah paling banyak dari tengah malam, hingga menjelang fajar. Bagi para nelayan, inilah saat yang tepat untuk menangkap ikan terbang. Ikan terbang tertarik pada cahaya, dan memiliki kebiasaan melompat keluar dari air untuk bergerak. Para nelayan memanfaatkan perilaku ini. Nelayan menggunakan api obor di perahu mereka,
untuk memikat ikan terbang di malam hari. Api berkobar di atas air, ikan terbang tertarik dan dengan cepat bergegas menuju cahaya. Saat ini nelayan hanya menggunakan alat pengepungan seperti jaring, sebagai alat utama untuk memanen ikan terbang. Sistem pemompaan berdaya tinggi, dengan cepat menarik ikan ke dalam tempat penyimpanan, mengurangi upaya tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Namun, metode ini belum diadopsi secara luas, sehingga sebagian besar nelayan masih mengandalkan penangkapan ikan dengan jaring tradisional yang sudah familiar, dan cocok untuk praktik penangkapan ikan, yang sudah lama mereka jalani. Waktu yang ideal untuk menangkap ikan terbang, biasanya dari akhir musim semi hingga awal musim panas, ketika mereka bermigrasi ke perairan yang lebih hangat untuk bertelur. Ikan terbang paling aktif tepat sebelum fajar, ketika air laut mulai bergerak, sedikit memicu gerombolan ikan untuk bermigrasi. Nelayan dengan cermat mengamati arah angin, arus, dan bahkan langit, untuk memperkirakan kapan ikan akan muncul. Matahari akan terbit, dan ikan terbang akan menyelam lebih dalam, membuat tangkapan menjadi jauh lebih menantang. Setiap kali jaring dilempar, bisa menarik ratusan atau bahkan ratusan ribu ikan, tergantung kepadatan gerombolan ikan, dan teknik penangkapan ikan yang digunakan. Satu perahu bisa menangkap ikan terbang seberat 500 kg bahkan sampai 1 ton, cukup untuk menutupi dep. Pada musim penangkapan ikan yang menguntungkan, angka ini bahkan bisa lebih tinggi. Para nelayan kembali dengan kapal mereka, yang penuh dengan ikan perak berkilauan, yang menandakan kedatangan mereka. Pasar pagi yang ramai menanti mereka di pantai. Segera setelah perahu berlabuh, ikan terbang disortir berdasarkan ukuran, dan kemudian segera dikemas dalam wadah berisi es besar, untuk menjaga suhu tetap stabil. Truk berpendingin menunggu di pelabuhan, siap menerima hasil tangkapan. Para pedagang dengan cepat memuat ikan ke truk, untuk didistribusikan ke pabrik pengolahan. Ikan terbang ditempatkan ke sabuk konveyor otomatis, dipindahkan ke tangki besar untuk proses pembersihan awal. Langkah ini membantu menghilangkan kotoran, pasir, dan sisa garam laut, memastikan ikan memenuhi standar kualitas, sebelum melanjutkan ke tahap pemrosesan berikutnya. Pekerja menggunakan pisau tajam untuk membuang kepala dan sirip ikan terbang. Setelah itu, mereka menjalani proses pencucian akhir untuk menghilangkan semua kotoran yang tersisa. Kemudian ikan dikukus sebentar pada suhu tinggi, yang memungkinkan mereka untuk dimasak dengan ringan, sambil mempertahankan tekstur dan bentuk alami mereka. Setelah proses awal dan pemasakan, ikan direndam dalam saus, atau direndam dalam minyak sayur, meningkatkan kekayaannya, dan membuatnya lebih mudah diawetkan. Ikan kalengan kemudian dimasukkan ke dalam sistem sterilisasi suhu tinggi, yang sepenuhnya menghilangkan bakteri, dan menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Akhirnya, kaleng ikan terbang segera diberi label, dan dikemas ke dalam karton oleh pekerja, untuk transportasi ke toko dan supermarket, memenuhi permintaan domestik dan kebutuhan ekspor. Ikan terbang kalengan adalah pilihan yang sempurna, untuk makanan cepat dan praktis, sambil tetap memastikan rasa dan nutrisi yang luar biasa. Dagingnya yang lembut dan manis alami, cocok dengan saus yang kaya, memungkinkan berbagai hidangan lezat disajikan. Kali ini kita akan menelusuri peternakan unik yang luar biasa di China, yang membiakkan jutaan kelabang. Di China makhluk-makhluk ini sangat dihargai, karena perannya dalam pengobatan tradisional. Kelabang-kelabang ini dibesarkan dengan cara yang misterius, dan menarik. Bagaimana mereka merawat makhluk berbisa ini? Ini adalah pertanyaan setiap orang yang melihat video ini. Kelabang telah ada selama lebih dari 420 juta tahun. Kelabang menonjol sebagai predator dengan gigitan berbisa. Kelabang umumnya ditemukan di daerah beriklim sedang dan tropis, hidup di bawah batang kayu, kulit kayu, dedaunan kering, dan bebatuan.
Selama musim dingin, mereka tinggal di luar, bersembunyi di tanah atau tanaman, tetapi di musim panas, mereka pindah ke dalam ruangan di rumah-rumah manusia untuk menghindari hawa panas, seringkali masuk melalui area lembab seperti kamar mandi, selokan, atau pipa pembuangan. Kelabang dengan lebih dari 8.000 spesies, bervariasi dalam ukuran, dari beberapa milimeter, sampai yang panjangnya bisa mencapai lebih dari 1 kaki. Misalnya kelabang Amazon raksasa, Scolpedra gigantea, panjangnya bisa mencapai 1 kaki dan mengeluarkan racun gigitan yang bahkan bisa mematikan. Kelabang adalah hewan karnivora, dan makanan utamanya terdiri dari serangga dan cacing tanah. Di peternakan kelabang di China, mereka sering diberi makan makanan kaya protein, seperti jangkrik, ulat, kecoa, atau cacing tanah. Sebagai tambahan, beberapa peternakan juga menggunakan daging mentah, seperti ayam atau ikan, untuk melengkapi nutrisi mereka. Proses produksi kelabang cukup menarik. Si betina bertelur dan melingkarkan tubuhnya di sekitar telur untuk melindungi, sekaligus mengerami telurnya sampai menetas, sebuah proses yang berlangsung sekitar 30 hari. Setelah menetas, kelabang terus melindungi anak-anak mereka selama beberapa minggu pertama kehidupan mereka. Setelah itu para petani memberi mereka mangsa yang sangat kecil, seperti semut, bayi larva, serangga kecil, atau cacing tanah yang dicincang. Kelabang membutuhkan kelembaban untuk tumbuh subur. Petani menggunakan sabut kelapa untuk menjaga kelembaban. Ini bahan yang bisa mempertahankan kelembaban, mendukung pertumbuhan yang sehat dan mencegah jamur. Kelabang membutuhkan lingkungan yang lembab dan gelap untuk tumbuh subur, jadi peternakan sering membuat ruang seperti alam, dengan tanah, daun kering, dan tempat bersembunyi. Meskipun kelabang tampak menakutkan, namun orang China membesarkan ribuan kelabang di peternakan. Mereka menganggap kelabang sebagai harta karun dalam pengobatan tradisional China, yang telah menjadi bagian penting dari industri farmasi China. Di China, peternakan yang membudidayakan kelabang membuat lingkungan yang dirancang khusus untuk memastikan kondisi kehidupan yang optimal. Kotak kayu atau baki plastik biasanya digunakan dan ditempatkan di rumah kaca, di mana suhu dan kelembapan dikontrol secara ketat. Untuk memproses kelabang untuk penggunaan medis, kelabang biasanya ditangani dengan memasukkan tongkat panjang melalui tubuh kelabang, menciptakan garis lurus yang membantu mencegah kelabang menjadi bengkok selama proses pengeringan. Setelah kelabang dikeringkan di bawah matahari atau di lingkungan yang kering untuk mengawetkan, proses ini membantu menghilangkan bau menyengat dan mempertahankan senyawa bermanfaat untuk digunakan dalam pengobatan tradisional China. Kelabang kering tersedia secara luas di China, terutama di pasar obat tradisional dan toko herbal. Dalam pengobatan tradisional, kelabang dibakar terlebih dahulu, dan abunya dicampur dengan larutan herbal, yang sering digunakan sebagai obat untuk mengurangi peradangan, meringankan rasa sakit, dan mencegah infeksi. Orang Cina juga merendam kelabang dalam alkohol, karena mereka percaya minuman keras ini membantu menghilangkan rasa sakit, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengobati masalah seperti nyeri sendi dan rematik. Jenis minuman keras ini sering dikonsumsi dalam jumlah kecil, atau dioleskan ke daerah yang terasa nyeri. Selain dicari untuk tujuan pengobatan, kelabang juga diburu karena rasanya yang unik, dengan banyak orang yang penasaran untuk mencoba makanan eksotis ini. Sebelum kelabang dimasak untuk dikonsumsi, biasanya melibatkan metode memasak seperti menggoreng, atau memanggang, yang membantu mengeluarkan rasa dan teksturnya. Beberapa orang bahkan berani memakan kelabang hidup-hidup, meskipun faktanya mereka dapat menggeliat di dalam mulut. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang pernah mencicipi daging kelabang? Atau mungkin ada di antara kalian yang berminat untuk membudidayakan kelabang? Beritahu kami pada kolom komentar.